Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita kembali merasakan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, minggu ini kita akan kembali mengenang masa-masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, kami mengajak saudara semua bersama seluruh jemaat GKI Gading Serpong. Dalam 1 minggu ke depan mari kita mengarahkan pandangan kita. Mari kita mengarahkan hati kita kepada pengorbanan Kristus, kepada salib Kristus yang telah menyelamatkan kita semuanya. Oleh sebab itu selama 1 minggu ke depan kita akan dituntun melalui renungan dari hamba-hamba Tuhan GKI Gading Serpong, sehingga menolong saudara semua untuk lebih menghayati pengorbanan Kristus dalam Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Saudara, kita memulai dengan perenungan pertama menjelang Jumat Agung dan Paskah. Untuk itu mari bersama-sama saya mengundang untuk kita sekalian untuk tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, bersyukur atas kasih setia Tuhan yang begitu limpahnya di dalam kehidupan kami, sehingga kami hari ini ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kami boleh memasuki minggu-minggu sengsara di dalam kalender gerejawi kami ya Tuhan. Sebab itu di dalam season ini kami boleh merasakan dan juga boleh mengenang kembali akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan, mohon Roh Kudus Tuhan turun atas kami, boleh mengurapi kami, mempersiapkan hati kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh diberkati melalui renungan yang kami sampaikan, kami dengar semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi seluruh doa kami alaskan demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saya mengundang bagi kita sekalian untuk membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Injil Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudara, saya yakin masing-masing kita memiliki yang namanya sahabat atau teman baik atau teman dekat. Saudaraku, sahabat merupakan orang yang kita pilih untuk menjadi orang terdekat dengan kita, menjadi orang yang mengerti tentang kita. Maka ketika kita mempunyai seorang sahabat, mungkin harapan kita adalah sahabat kita akan selalu ada bagi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ketika kita memiliki seorang sahabat, harapan kita adalah ia selalu mengerti setiap kesedihan dan pergumulan kita. Dan saudara, persahabatan yang kita bangun seringkali terikat secara emosional. Secara emosional yang mendalam satu sama yang lain. Sehingga dimanapun dan bagaimanapun kondisi kita, sahabat kita selalu ada untuk kita. Tetapi saudara, pertanyaannya bagaimana rasanya jika kita suatu hari sahabat kita itu mengkhianati kita? Sahabat dekat kita ini suatu hari menyakiti kita dan mengecewakan kita. Bagaimana perasaan kita? Saudara, hal ini dialami oleh Yesus sendiri. Sahabat yang dikasihinya yang selama ini sudah bersama-sama dengan dia, dengan teganya, dengan kejinya, mengkhianati Yesus Kristus. Demi apa? Demi memenuhi ambisi, yaitu demi mendapatkan sejumlah uang. Saudara, dari bagian yang kita baca hari ini kita melihat bagaimana usaha Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, sang sahabatnya yang sudah sejak lama hidup bersama-sama dengan dia. Saudara, dalam pelayanannya di bumi ini, Yesus memilih 12 orang untuk menjadi murid-muridnya. Tidak hanya sekedar menjadi murid, Yesus bahkan menganggapnya mereka semuanya sebagai sahabat. Dan para murid ini pastilah orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus. Karena mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, kemana Yesus pelayanan, mereka semuanya mengikutinya. Termasuk pun dengan Yudas, saudara. Saudara, mereka semuanya termasuk Yudas seharusnya mengenal siapa Kristus dan percaya sepenuhnya kepada Kristus, sang sahabat sejati mereka. Saudara, tetapi ini rupanya tidak berlaku bagi Yudas, yang hatinya
sudah dibutakan oleh kuasa jahat. Tipu muslihat iblis berhasil menarik Yudas secara perlahan dan persahabatannya dengan Yesus. Sehingga yang terjadi, Yudas mengkhianati Yesus. Demi apa? Demi sejumlah uang. Demi ambisi nafsunya, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti murid yang lainnya, Yudas adalah seorang saksi hidup yang melihat langsung bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus melayani. Mereka bersama-sama dan mereka bagaimana melihat kuasa Yesus dinyatakan melalui mujizat-mujizat yang ada. Saudara, sudah sekian lama Yudas dengan Yesus hidup bersama. Seharusnya dia mengenal dan mencintai Yesus. Saudara, tetapi iblis dengan liciknya masuk lewat celah yang ada dan berhasil memengaruhi Yudas demi memenuhi keinginan duniawinya. Saudara, sungguh alangkah keji apa yang dilakukan Yudas hingga pada akhirnya mengkhianati dan menyerahkan Yesus. Saudara, dari kisah Yudas ini kita diingatkan kembali untuk terus tetap berjaga-jaga, untuk terus waspada dan berhati-hati. Jangan sampai kita digelapkan dan dibutakan oleh kuasa gelap. Saudara, dalam perjalanan kita bersama Yesus dan mengiring Yesus, jangan sampai hati kita dibelokkan oleh kuasa gelap. Sehingga kita menyangkal dan mengkhianati Yesus dengan alasan duniawi yang menggiurkan kita. Dengan dorongan duniawi yang mungkin menggiurkan kita, saudara. Saudara, mungkin hari ini kita bisa mengakui bahwa Yesus adalah sahabat sejati kita. Atau mungkin kita bisa bernyanyi dengan sangat merdu tentang Yesus sobat yang sejati, saudara. Dan benar saja, saudara, bahwa memang Yesus adalah sobat sejati kita, sahabat sejati kita. Saudara, tetapi pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita menjadi sahabat sejati bagi Kristus? Saudara, Yesus sudah menjadi sahabat sejati bagi kita. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita juga menjadi sahabat sejati bagi Kristus? Atau ketika kita mengikuti Yesus, saudara, kita justru hanya memanfaatkan Yesus sebagai apa, saudara? Sebagai pemuas nafsu, keinginan duniawi kita, saudara. Mungkin selama ini kita mengiring Yesus hanya untuk memanfaatkan Yesus sebagai apa? Sebagai pemuas nafsu dan keinginan duniawi kita, saudara. Saudara, jikalau hal itu terjadi, maka sebenarnya kita sudah masuk ke dalam satu pengkhianatan kepada Kristus, Sang sahabat sejati kita. Kita tak ubahnya dengan Yudas masa kini, saudara. Saudara, belajar dari kegagalan Yudas hari ini, saudara. Sebagai sahabat Kristus, kita tidak cukup hanya sekedar tahu secara knowledge, saudara. Atau hanya sekedar mengikuti aktiviti yang diadakan oleh Yesus saja, saudara. Tetapi kita harus mengenal secara lebih mendalam. Dengan terus membangun relasi yang kita bangun bersama dengan Tuhan setiap hari. Sehingga kita mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Memiliki pengenalan secara mendalam tentang Kristus. Yang pada akhirnya membuat kita takjub akan Dia. Dan percaya secara sepenuhnya kepadanya. Sebagai sahabat sejati kita dan Tuhan kita. Saudara, jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Sang sahabat sejati kita, maka kita akan berjalan bersama dengannya, sehingga kita bisa melawan segala tipu muslihat dunia. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita menjadi sahabat-sahabat yang sejati bagi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu menjadi sahabat sejati bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami harus mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar memanfaatkan Engkau, tetapi kami ingin, Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Engkau, Sang sahabat kami yang sejati itu. Sehingga kami di dalam perjalanan kehidupan kami juga menjadi sahabat-sahabat Kristus yang sejati juga. Kami boleh merasakan akan kasih setia Tuhan, dan kami boleh setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya nanti. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami, untuk kami boleh terus fokus kepada Tuhan, mengiring Tuhan sampai pada akhirnya, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.